Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Beatricia Alva Emanuela, kelas 9C berasal dari Sekolah SMP Kristen Prambangsa Semarang. Hari ini saya akan membahas bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yuk simak videonya. Saya akan membacakan soal nomor 1, yaitu uraikan tantangan Pancasila di setiap periode. Pertama, awal kemerdekaan. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tujuan utama didirikannya ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Bisa juga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Kapten KRI Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1925 yang selama ini dianggap paling demokratis. Orde Lama, demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Namun, pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Kitab MPRS Nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta dilanjutkan oleh Presiden. Orde Baru. Tantangan Pancasila pada masa Orde Baru adalah keterbatasan kebebasan berpendapat dan berpendapat. Pemerintah Orde Baru seringkali menggunakan instrumen hukum seperti Undang-Undang Keamanan Nasional untuk menekan oposisi politik dan menghambat kebebasan berpendapat masyarakat. Hal ini menghambat perkembangan demokrasi dan mengekang kebebasan berpolitik di Indonesia. Reformasi. Penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Pertanyaan kedua, uraikan perbedaan berikut ini. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki pengambilan keputusan yang dilakukan dengan musyawarah, dan apabila gagal, maka keputusan akan diserahkan kepada DPR. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki proses pengambilan keputusan yang diawali dengan musyawarah dan dilanjutkan oleh voting apabila musyawarah tersebut gagal. Pertanyaan nomor 3. Uraikan perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan untuk memenuhi kebutuhan rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan. Bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial dan tidak saling membeda-bedakan. Nilai persatuan. Taat dalam peraturan dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Nilai kerakyatan. Pancasila menekankan prinsip bahwa kekuasaan berada pada rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Nilai keadilan. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan nomor 4. Uraikan dimensi Pancasila. 1. Dimensi idealisme. Nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.
dasar. Dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. 3. Dimensi realitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya. Pertanyaan nomor 5. Uraikan perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga. Contoh dari sila pertama adalah mengajak anggota keluarga untuk beribadah bersama-sama. Contoh dari sila kedua, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Contohnya membersihkan rumah dan menjaga kerapian rumah. Contoh dari sila ketiga, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Contoh dari sila keempat, setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah. Contoh dari sila kelima, saling menghargai perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. Sekolah. Contoh sila pertama, menghormati teman sekolah atau guru yang berbeda agama. Contoh sila kedua, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Contoh sila ketiga, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Contoh sila keempat, menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran. Contoh sila kelima, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang. Contohnya agama, ras, dan budaya. Masyarakat. Contoh sila pertama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan antar umat beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh sila kedua, menjaga kesopanan dan saling menghargai. Contoh sila ketiga, bergotong royong bersama-sama. Contoh sila keempat, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat. Contoh sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama bangsa dan negara. Contoh sila 1, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Contoh sila 2, menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain. Contoh sila 3, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Contoh sila keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat dan agama. Contoh sila kelima, berlaku adil kepada semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Itu dia pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai bertemu di video pembahasan lainnya ya. Terima kasih.